Salam saudara. Katakan sekali lagi, salam. Haleluya. Pagi yang cerah dan semangat yang baru yang Tuhan berikan buat kita semua. Amin. Mari kita datang pada pagi hari ini dengan segenap hati kita, pikiran, tubuh, jiwa dan roh kita. Mari kita beri yang terbaik untuk Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan atas
Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Pendeta Rahmat. Bapak, di dalam nama Yesus, di pagi hari ini suatu kerinduan yang kami naikkan kepada Tuhan, supaya Tuhan yang berkenan atas kerinduan kami, harapan kami, dan juga Tuhan sumber kekuatan buat kami sebagai melawat kami di pagi hari ini, dan kiranya pujian kami boleh naik kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Kita tetap bersukacita untuk memuji Tuhan. Amin. Kita percaya dengan kebangkitan Tuhan itu menandakan bahwa Yesus Sang Juru Selamat kita. Amin. Haleluya. Sebab Dia Tuhan, kita tetap semangat memuji Tuhan. Tuhan katakan bahwa kita lebih dari pemenang karena kematiannya di kayu salib. Kemenangan Tuhan berikan kepada kita. Amin. Mari kita ikut pujian. Kita lebih dari pemenang. Kami Tuhan dan nikmati ini. Yes, kami lebih dari pemenang. Dari pemenang dalam segala
Mungkin ada di antara kita yang mau bersaksi pada pagi hari ini. Ada Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Haleluya, luar biasa semua ya. Tuhan kita yang luar biasa, sehingga kita juga menjadi anak-anak yang luar biasa. Amin. Kalau tidak ada, kita akan persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karyamu terbesar dalam hidup kami. Pengorbananmu membuat kami menjadi status anak untuk Tuhan. Semestinya kami yang ada di kayu salib, tapi Engkau yang menggantikan kami, Tuhan. Terima kasih atas karyamu, Bapa. Terima kasih. Kasih yang terindah. Kasih yang terindah. Hati yang mulia. Hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Hanya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak terhilang di dalam hidup kami, dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kasih yang terindah. Hati yang mulia. Hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari
Allah di dalam Yesus Kristus, Allah yang kami kagumi, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat di dalam hidup kami. Bersyukur di siang hari ibadah yang kedua ini, kami kembali menghadap hadirat-Mu yang kudus, memuji, menaikkan syukur kami atas kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan duduk untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami dapat menerima firman Tuhan dan diberikan kekuatan untuk melakukannya. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus memenuhi setiap hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam Kristus, segala sesuatu punya alasan. Segala sesuatu oleh karena sebab akibat. Tahun 87 saya berangkat ke Jakarta. Tahun 87 udah lumayan ya sampai sekarang ya. Ada alasan saya kenapa saya harus merantau ke Jakarta. Yang pasti untuk mencari kehidupan yang lebih layak. Meninggalkan kampung halaman, bahkan semua yang saya kasihi di sana saya tinggalkan. Termasuk mungkin ada yang saya mungkin senangi. Contohnya ibarat perempuan, ya. Termasuk itu semuanya saya tinggalkan. Saya pergi untuk mencari sesuatu yang berbeda, yang bisa mengubah hidup saya. Termasuk Bapak Ibu Saudara-saudara, ada tujuannya untuk datang ke gereja, bukan yang sekedar hadir. Demikian juga Allah di surga. Mengapa Allah menciptakan manusia? Ya, pertama, mengapa Dia menciptakan manusia? Dan mengapa manusia itu Dia kasihi? Tidak ada yang tidak pernah salah, termasuk Adam dan Hawa, termasuk kita. Tetapi kalau kita melihat perjalanan bagaimana Allah menciptakan manusia, sampai manusia itu jatuh ke dalam dosa, sampai Allah menebusnya lagi, menjadi miliknya kembali, menjadi kepunyaannya, supaya manusia yang Dia ciptakan itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, semuanya punya alasan. Ya, semuanya punya alasan. Yang pertama-tama mari kita lihat dulu bagaimana manusia itu, atau bagaimana status atau keadaan manusia sebelum manusia masuk ke dalam dosa. Nanti setelah itu baru kita lihat bagaimana keadaannya setelah di dalam dosa, dan bagaimana kemudian manusia itu mencari jalan keluar, adakah? Dan yang terakhir kita lihat bagaimana manusia itu supaya dapat selamat. Di sepanjang 1 bulan ini kita sudah mendengarkan dari tema-tema yang diberikan. Kalau di sini kebangkitannya memberi kemenangan, kemudian tema mingguan kita kasih yang menyelamatkan, tema bulanan maksud saya, ya. Nah, jadi semua itu punya alasan mengapa harus terjadi. Nah, manusia diciptakan oleh Tuhan segambar serupa, dibentuk, dipola, bukan dengan berfirman tapi dengan tangannya sendiri. Kalau yang lain diciptakan itu hanya dengan berfirman, jadilah, maka jadi. Tapi manusia itu dibentuk begitu rapi. Allah adalah satu-satunya seniman yang paling tidak bisa ditandingi oleh seniman apapun di dunia ini. Ya kan? Siapapun yang paling termasyhur di dunia ini, seorang pelukis atau pematung, tidak bisa mengimbangi kehebatannya Allah kita di sorga, yang menciptakan manusia begitu miliaran. Satu orang pun yang tidak ada sama persis, walaupun kembar, tapi tidak bisa sama persis, sama semuanya. Pasti ada perbedaan. Itu kehebatan Tuhan. Nah, kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Setelah itu Allah menghembuskan napas kehidupan sehingga kita hidup. Roh Allah ada, kehidupan ada kepada
manusia yang dibentuk menjadi manusia yang hidup, menjadi manusia yang berkenan kepada Tuhan pada saat itu, manusia yang layak kepada Tuhan pada saat itu. Karena mereka itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kemudian manusia itu hidup dalam berkat Allah. Mari kita lihat dulu Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Ayat 26 saya akan bacakan. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, manusia diciptakan dengan segala keadaan itu, dengan segala kemewahan dan segala berkat yang berlimpah. Bahkan manusia itu diberikan kuasa untuk menguasai segala yang diciptakan oleh Tuhan. Tidak terkecuali berkuasalah, kata Tuhan, atas seluruh apa yang sudah diciptakan pada saat itu. Bahkan dikatakan taklukkan. Berbeda dengan sekarang, kita yang takluk kepada bumi. Di mana-mana longsor, di mana-mana terjadi apa? Banjir. Ya, yang membuat manusia itu menjadi kacau balau. Tapi pada dasarnya di awal bahwa manusia itu sempurna. Selain daripada mereka itu bisa diberikan Tuhan berkat Allah, manusia diberikan untuk berkuasa segala sesuatunya. Bahkan kalau kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 16-17, manusia bisa mendengarkan suara Allah secara langsung dan berkomunikasi. Mari kita lihat dulu Kejadian 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah berfirman, memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Ini langsung, bukan pakai perantara. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kamu makan buahnya, sebab pada hari yang kamu makannya pastilah engkau mati. 17. Lalu Tuhan Allah memberi, ya, maaf, itu 17. Oh, udah. Tetapi pohon pengetahuan yang kedua 17 tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari yang kamu makannya pastilah engkau mati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ini secara langsung ya, bukan perantaraan, bukan melalui sesuatu yang diciptakan Tuhan, tetapi langsung berbicara kepada manusia. Itu pada awalnya. Jadi betapa hebatnya manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu bisa langsung berkomunikasi. Karena mereka itu masih diciptakan dalam kuasa Allah, dalam kekudusan Tuhan. Ya, belum mereka itu jatuh ke dalam dosa, belum ternoda mereka, belum melakukan kesalahan, belum melakukan pelanggaran. Itulah manusia yang diciptakan pada mereka itu di Taman Eden. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, semua manusia, semua kita mempunyai kerinduan. Setiap kehidupan kita semuanya itu menjadi yang baik. Kita mau semua keadaan kita itu baik. Tidak ada sesuatu hal yang membuat hati kita tidak baik. Semua orang pasti mau. Tetapi manusia, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, keadaan manusia menjadi berubah. Tadi keadaannya itu sempurna, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Tidak perlu berlelah-lelah, tidak perlu susah, tidak perlu berjerih payah, tidak perlu dengan tangisan, tidak perlu dengan teriakan. Semuanya disiapkan oleh Tuhan. Karena Tuhan itu maha adil. Dia menciptakan bumi,
yang terakhir diciptakan manusia, disiapkan dulu segala sesuatunya. Itulah kehebatan Tuhan kita. Dia siapkan dulu semuanya, baru manusia diciptakan. Itu keadaan yang awal. Nah, sekarang bagaimanakah setelah manusia jatuh ke dalam dosa? Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Nanti kita baca beberapa ayat saja supaya jangan terlalu panjang ayat-ayatnya. Kita baca 3 ayat nanti, ayat yang 1 sampai 3. Adapun ular ialah paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, manusia jatuh ke dalam dosa, apa alasannya, apa awalnya? Ketika manusia itu membuka komunikasi atau membuka hubungan dengan iblis. Coba kalau tadinya seperti kehidupan kita sehari-hari, kalaulah seandainya ular tua iblis itu berbicara kepada Hawa, langsung dia tinggalkan. Ibaratnya nih pemahaman kita. Atau kita berbicara kepada seseorang, kita tahu orang itu akan menceritakan tentang keburukan orang lain, dan kita langsung cut, kita tutup, kita tinggalkan. Terima kasih, ada keperluan lain, ibaratnya. Tapi ketika kita membuka komunikasi dengan seseorang, mengatakan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka kita sudah jatuh di dalamnya. Sering terjadi di dalam kehidupan kita seperti itu, Bapak Ibu. Sadar atau tidak sadar, ketika kita membuka komunikasi terhadap hal yang jahat, kita sudah jatuh di dalamnya. Kita akan mengambil langkah untuk bertindak sesuai dengan apa yang orang itu katakan. Itu yang Hawa lakukan. Setelah dia mendengar, berkomunikasi, berbincang-bincang, berbicara, setelah itu dia bertindak. Tindakannya apa? Dia lihat pohon itu buahnya manis, dia ambil, tindakannya makan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi awalnya ketika dia, coba kalau dia tidak membuka diri, tapi dia membuka diri sehingga iblis itu tertawa. Apa yang dia rencanakan itu terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kemudian ketika Hawa telah memakannya itu, bukan hanya dia, tapi dia berikan juga ke Adam. Dan Adam pun memakannya, Bapak Ibu Saudara-saudara, sehingga kedua-duanya terbukalah mata mereka itu, sehingga mereka dapat melihat keadaan mereka yang sesungguhnya. Itulah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nah, sekarang masuk kita bagian yang ketiga, bagaimana keadaan manusia setelah jatuh ke dalam dosa. Ya, setelah jatuh ke dalam dosa, bagaimana keadaan manusia itu? Mereka terhalau, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kejadian 3 ayat 17 sampai 24. Ayat 17-nya aja, Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Terputus. Ya. Jadi terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Banyak akibatnya. Bukan cuma mereka itu terhalau, terusir dari Taman Eden itu, tapi tanah pun terkutuk. Bersusah payah. Kalau kita baca terus, mencari rezeki. Bahkan yang perempuan bersusah payah untuk melahirkan. Banyak akibatnya, Bapak Ibu Saudara-saudara, oleh karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Akibatnya yang diterima setelah mereka masuk di dalam dosa. Kemudian semua keturunan manusia berada di dalam kutuk Allah. Keluaran 20 ayat 5 dan 6. Semua. Jadi dari dulu sampai sekarang, bagi yang belum menerima Yesus sebagai Tuhannya itu ada di dalam kutuk dosa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dosa dari Adam itu masih ada bagi orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya.
Ya, katakan di sini, jangan sujud, menyembah kepada atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Bapak Ibu saudara-saudara, itu mengerikan. Akibat daripada dosa itu dahsyat, luar biasa, tidak bisa dibendung, yang membuat manusia itu terpuruk hidupnya, yang membuat manusia itu hancur, yang membuat manusia itu hilang kemuliaan Allah. Yang tadinya hidup yang serba mewah, segala sesuatu disiapkan oleh Tuhan, dan setelah itu mereka itu menjadi manusia yang terbuang. Kadang sering atau sadar atau tidak sadar sering terjadi di dalam setiap kehidupan manusia, bisa terjadi seperti itu. Ketika kita menjauhkan diri dari Tuhan, kadang-kadang kita merasa dunia ini seperti sudah hampa. Bapak Ibu saudara-saudara, tidak ada sepertinya yang membuat kita itu bergairah dalam hidup apabila kita menjauh daripada Tuhan. Nah, di dalam Roma 3 ayat 10 dikatakan di sana, Roma 3 ayat 10 dan 11. Saya akan bacakan ini, Roma 3. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat 11-nya. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, hati manusia ini, kalau kita baca-baca banyak teori itu, lebih cenderung hati manusia itu melakukan kejahatan daripada kebaikan. Bapak Ibu saudara, lebih cenderung, mungkin 75-25. Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara. Apalagi saat sekarang ini, media sosial yang begitu, yang tidak penting pun hoax itu dibuat, padahal sebenarnya itu tidak penting. Ya, manusia-manusia, anak-anak kita sekarang ini lebih sulit diperintah daripada dia main HP. Main HP itu bisa 1 hari, tapi diperintah sebentar aja dipanggil 1000 alasan. Itu akibat daripada dosa. Hati manusia itu lebih cenderung. Mungkin kita pun bisa termasuk di dalamnya. Lebih banyak waktu kita pergunakan untuk hal-hal seperti itu daripada kita merenungkan firman Tuhan, daripada memuji Tuhan, daripada bersekutu. Coba kita hitung waktu kita 1 hari, Bapak Ibu saudara-saudara. Berapa waktu kita bersama-sama dengan Tuhan? Berapa waktu kita bekerja? Dan berapa waktu kita untuk bermain media sosial? Mana yang lebih cenderung? Mana yang lebih banyak kita pergunakan? Hampir orang berkata lebih banyak mempergunakan media sosial. Orang sambil kerja aja pun bisa chatting-chattingan sambil kerja, ya bisa. Bapak Ibu, pernah saya singgung, yang pernah di satu gereja saya tegur seseorang, ya saya cuma himbau dari depan, ya kan, saya tidak melihat tapi saya tahu. Ini luar biasa ya, saya tidak lihat tapi tahu. Maksudnya begini, saya katakan, kalau kamu ke gereja main chat dari depan ke belakang, kamu pergi keluar. Ternyata memang ada orang itu di situ. Kalau saya seperti itu, Bapak sudah tidak peduli saya, kamu senang apa enggak sama saya. Kalau kamu mendengarkan firman Tuhan, main HP, tidak usah datang ke gereja. Bukan orang percaya namanya. Itu manas-manasin bangku. Kalau ngomong gitu, jangan sakit hati Bapak Ibu saudara-saudara. Saya mencintai Bapak Ibu saudara-saudara semuanya. Ya, bukan karena kebencian. Tapi bagaimana kita mencari Tuhan kalau kita tidak, nanti bagaimana Tuhan itu punya inisiatif sendiri untuk menyelamatkan manusia itu? Ya, kalau tadi dahsyat manusia itu jatuh ke dalam dosa, bagaimana juga dahsyatnya nanti Tuhan? Harus kita pikirkan sampai ke sana. Oleh karena itu, makanya dikatakan supaya jangan seperti firman Tuhan dikatakan, lebih cenderung hati orang melakukan kejahatan. Kalau kita baca kitab Roma pasal yang 3 dikatakan, mulut orang itu seperti lubang yang menganga, yang siap menelan siapa saja.
Coba Bapak Ibu baca satu pasal itu, pasal yang ketiga, Roma pasal 3. Mengerikan. Tidak ada yang mencari Allah, tidak ada yang berakal budi. Yang kata kotor semuanya. Bahasa hari-hari kita mungkin seperti itu kan. Jelek semuanya. Semuanya cuma berbelut manis. Supaya dipuji, supaya dihargai. Kemudian ayat 23-nya tadi di situ dikatakan Roma 3:23, dan manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Tadi kan penuh kemuliaan diciptakan, semuanya boleh berkomunikasi, bukan boleh, langsung berkomunikasi. Bahkan segala kebutuhan dicukupkan oleh Tuhan. Segala tempat, bahkan berkuasa dan lain sebagainya diberikan sepenuhnya kepada manusia. Dan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka semuanya itu hilang lagi, saudara-saudara. Mengerikan. Yaitu oleh karena satu orang, yaitu Adam, maka maut telah menjalar kepada semua orang. Roma 5:12. Menjalar, maut itu menjalar Bapak Ibu saudara-saudara kepada semua orang akibat dosa satu orang, itu Adam. Ya. Jadi betapa luar biasanya akibat daripada dosa. Nah, tadi kita lihat keadaan manusia setelah diciptakan, setelah mereka jatuh ke dalam dosa. Sekarang bagaimana mereka itu tadi setelah keadaannya mereka itu, setelah mereka itu di hadapan Allah setelah jatuh ke dalam dosa. Yang berikutnya ganjarannya. Ganjaran yang harus mereka terima setelah mereka jatuh ke dalam dosa. Selain daripada tadi kehilangan ini dan lain sebagainya itu, kehilangan kemuliaan Allah, terkutuk. Mari kita lihat bagian yang lain. Hubungan Allah dengan manusia tadi sudah dikatakan terpisah. Yesaya 59. Ini ganjaran kepada manusia akibat kita telah berdosa. Yesaya 59 ayat yang pertama sampai 2. Ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan mendengarnya, tidak kurang tajam untuk mendengar. 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa yang membuat kita berpisah dengan Allah. Dosa yang membuat kita tidak bisa melihat kebesaran Tuhan. Dosa yang membuat kita atau membuat hidup kita menjadi jauh dan terpuruk, berjalan sesuai dengan kehendak hati kita sendiri. Kemudian akibat yang terakhir daripada dosa ialah maut, Bapak Ibu saudara-saudara. Ini tidak bisa ditawar-tawar. Roma 6 ayat 23. Oke. Oke, ada gangguan, enggak apa-apa. Bisa. Tuhan Yesus tolong. Oke. Jadi, hai maut, nanti akan Tuhan katakan, di manakah sengatmu? Jadi dosa yang terakhir, akibat daripada dosa yang terakhir itu yaitu maut. Jadi manusia itu ya dikatakan, terima kasih. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Maut itu tidak bisa ditawar, tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa ditebus dengan duit, dengan harta, apapun tidak bisa. Dan masuk ke dalam lautan api yang kekal. Wahyu 21 ayat 8. Bapak Ibu saudara-saudara, mengerikan. Coba nafiri Wahyu 21 ayat 8. Masuk ke dalam lautan api yang kekal, Bapak Ibu saudara-saudara. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh dan sebagainya, semuanya itu akan masuk. Dikatakan di situ, penyembah berhala, semuanya pendusta akan masuk ke dalam lautan api yang kekal. Akibat dosa itu betapa mengerikan, ya, betapa membuat setiap orang itu gemetar, menakutkan Bapak Ibu saudara-saudara. Itulah akibat daripada manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, sekarang Bapak Ibu saudara-saudara,
ganjaran yang sebegitu berat, ganjaran yang sebegitu hebat. Adakah usaha manusia untuk mendapat keselamatan? Melalui kesalehan dan perbuatan baik, semuanya sia-sia, percuma. Yesaya bilang begini, Yesaya 64 ayat 6. Yesaya 64 ayat 6. Ya, demikianlah kami sekalian, seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Dengan kata lain, apapun yang dilakukan manusia percuma, sia-sia, tidak ada gunanya untuk mencapai bagaimana supaya dapat diselamatkan. Tidak ada Bapak Ibu Saudara-saudara, kita punya harta bermiliaran, triliun, kita memiliki semua isi dunia ini, tidak ada artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, semuanya percuma, sia-sia semuanya. Nah sekarang usaha manusia sia-sia, kemudian yang berikutnya jalan keluar untuk mencapai keselamatan. Bapak Ibu, bagaimana Yesus Kristus yang kita baru rayakan, ya, mati dan bangkit untuk menebus manusia dari dosa. Nah, mari kita lihat bagaimana jalan keluar untuk mencapai keselamatan. Tidak ada jalan lain kecuali melalui Yesus Kristus yang dianugerahkan Allah kepada kita, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, ya, sehingga setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jalan keluarnya yaitu setiap orang harus percaya kepada Yesus Kristus yang dianugerahkan Allah untuk menjadi jalan selamat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema kita kasih yang menyelamatkan. Karena begitu besar, sebesar apa kasih Allah, tidak bisa digariskan dengan tinta pena, dan tidak bisa kita ukur dengan apapun yang ada kita punya, bahkan yang ada di dunia ini. Allah yang punya inisiatif sendiri, ya, Allah yang punya pikiran sendiri, bukan manusia yang menggerakkan Allah supaya Allah tergerak, tapi Allah inisiatif sendiri. Bagaimana caranya supaya manusia yang Dia ciptakan yang jatuh ke dalam dosa supaya kembali ke pangkuannya, supaya kembali menjadi miliknya sendiri, supaya tidak masuk kepada neraka yang kekal tadi. Dia menganugerahkan Yesus Kristus yang di dalam Yohanes 1 tadi, yang pada mulanya adalah firman, dan firman itu yang menjadi manusia. Itulah yang disalibkan untuk manusia dapat selamat dari murka Allah. Kita baca dulu Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi, kasih Allah yang besar, kasih Allah yang menyelamatkan manusia, yang mau menjadi manusia dan mati di kayu salib, menanggung semua penderitaan manusia, menyelesaikan semua utang-utang dosa, supaya dibayar dengan lunas, dengan tuntas, bukan dengan perak dan emas, bukan dengan uang, tetapi dengan darah yang mahal. Ketika Tuhan Yesus katakan di kayu salib,
Dia katakan seperti ini, sudah selesai. Ini baik, harus kita perhatikan baik-baik bahasa ini. Di dalam Yohanes dikatakan sudah selesai. Utang dosa sudah selesai, Bapak Ibu Saudara-saudara. Utang dosa sudah lunas, sudah tuntas utang dosa. Karena Yesus katakan sudah selesai. Semuanya sudah di dalam pundaknya Tuhan ini. Semuanya sudah dibebankan kepada Yesus Kristus. Ketika Yesus katakan selesai mati, dosa semuanya sudah selesai. Dosa manusia sudah mati. Tapi bagaimana caranya? Harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Harus terima Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Harus percaya kepadanya. Kalau Tuhan Yesus kita katakan, ya Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Di kayu salib dia katakan sudah selesai semua. Tapi kalau kita tidak mau mengubah pola pikir kita, dan kepercayaan kita hanya seperti suam-suam kuku, itu dikatakan bukan orang percaya. Kalau orang percaya itu mudah kalau kita mentaati firman Tuhan, sulit kalau kita melawan firman Tuhan. Ya. Karena hati kita ini condong, tadi saya katakan, melakukan hal yang jahat. Nah, berarti percaya itu adalah perjuangan untuk tetap melakukan hal yang baik, yang layak dan berkenan kepada Tuhan. Perlu pengorbanan. Pengorbanan apa? Segala-galanya. Pengorbanan tenaga, waktu, uang, pikiran, semuanya harus diberikan kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bukan setengah-setengah seperti Yesus katakan itu. Semuanya sudah selesai. Sama seperti kita beli barang. Nih, berapa harganya? 200 ribu. Ini 200 ribu lunas. Ibu tidak punya hak lagi. Ini adalah milik saya. Jadi kita menjadi milik Kristus. Amin. Seutuhnya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi harus percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, yang terakhir, status manusia baru di hadapan Allah. Dibenarkan dan diselamatkan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sudah dibenarkan. Ya, ibarat coretan-coretan tadi bersih, udah kertas putih. Kertas putih seperti ini. Tadinya coretan seperti ini, jadi kertas putih, bersih. Karena semuanya sudah dihapus oleh Tuhan. Menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Menjadi ciptaan yang baru. Karena kita tadi sudah kehilangan kemuliaan Allah dari ciptaan yang pertama itu, semuanya sudah buruk. Sekarang ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, menjadi ciptaan yang baru. Kemudian menjadi anak Allah. Dan saya akhiri firman Tuhan, oleh karena itu, kita manusia yang sudah diselamatkan, layanilah Tuhan dengan segala apa yang kita miliki. Dan pergunakanlah segala waktu kita ini untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada ibadah yang kedua ini. Tuhan, kami bersyukur walaupun pada awalnya kami adalah manusia yang laknat, manusia yang tidak layak, manusia yang bejat, manusia yang penuh dengan dosa. Tapi Yesus Kristus, Allah yang hidup, telah mati di salib dan berkata semuanya sudah selesai. Maka kami yang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kami sudah diselamatkan. Berilah kami kekuatan kemampuan untuk melakukan firman Tuhan, terus meneladani Yesus Kristus, mencontoh, menjadi panutan kami, sehingga hidup kami ini hidup yang memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan yang
lagu kami mengatakan Engkau Raja di atas segala raja. Tetapi tindakan kami Tuhan, perlakuan kami Tuhan, pengabdian kami kepada Tuhan, kiranya Tuhan temukan dalam kehidupan kami. Bahwa Engkaulah yang kami jadikan Raja dalam kehidupan kami. Yang utama, yang pertama, yang senantiasa kami rindukan setiap hari, setiap detik dalam kehidupan ini. Supaya benar-benar Tuhan memerintah kehidupan kami. Tuhan ada di hati kami, Tuhan bertahta di hati kami, sehingga hidup kami Tuhan boleh menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Allah. Terima kasih buat pujian penyembahan. Terima kasih ya Tuhan, waktu kami duduk diam dalam hadirat Allah, di antara jemaat Tuhan mungkin ada di antara mereka mempunyai pergumulan yang berat. Sekarang Tuhan, jangan izinkan kami membawa pergumulan ini kembali ke rumah kami. Kami taruh, kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan kepada Allah. Kami mohon kekuatan baru daripada Tuhan untuk kami bisa menghadapi semuanya ini. Dan kami lalui hidup ini bersama dengan Tuhan. Kami jalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Dan hari-hari ini kami hidup bersama dengan Tuhan. Kami menikmati sukacita, kekuatan, kemenangan, berkat-berkat Tuhan mengalir atas kehidupan kami. Selama kami dekat dengan Engkau, selama kami percaya kepada Tuhan, selama kami mau dituntun oleh firman Tuhan, maka kami akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam pribadi kami, dalam keluarga kami, bahkan di dalam gereja Tuhan dan di dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, umat-Mu, jemaat-Mu sudah ada di rumah Tuhan. Yang pertama, ibadah yang pertama dan juga ibadah yang kedua. Hamba berdoa kepada Tuhan, apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi kesulitan hidup mereka, apa yang mereka rindukan, apa yang sedang mereka gumuli saat ini Tuhan. Mungkin mereka merasa putus asa. Tuhan, kiranya itu jauh dari kehidupan kami. Karena Allah kami yang besar, Tuhan kami yang ajaib, akan menolong kami tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan selalu ada. Dan Tuhan tidak membiarkan kami, melainkan Tuhan akan terus mendukung kami, menopang kami dengan kuasa Tuhan, bahkan dengan berkat-berkat yang kami butuhkan. Yang sekolah diberkati oleh Tuhan, yang belajar diberkati oleh Tuhan, yang berusaha dan bekerja dalam suatu perusahaan, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bukan sekali dua kali kami berdoa, Tuhan selalu menjawab doa kami. Bukan hanya sekali kami memohon, berulang-ulang kali, tetapi selalu dan selalu Tuhan menjawab doa kami. Karena Engkau begitu memperhatikan, memperdulikan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang sebentar lagi umat Tuhan akan kembali ke rumah. Bahkan hari-hari ini Tuhan, mungkin Tuhan di luar sana keadaan akan sepi karena teman saudara kami, Tuhan, tetangga kami akan merayakan Lebaran. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi kami. Roh sukacita daripada Tuhan itu terus menjadi bagian kami. Kami tidak terpengaruh dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Kami akan terus melakukan kegiatan kami bersama dengan Tuhan. Kalaupun mereka merayakan hari raya, kami akan tetap merayakan Tuhan dalam kehidupan kami. Dari hari ke hari kami melihat kuasa kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang angkatlah kedua tanganmu dan terimalah kembali berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Tangan yang dikuduskan oleh darah Yesus, hati yang dipulihkan oleh Tuhan saat ini. Tuhan melihatnya dan Tuhan tahu, dan Tuhan berkenan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan berkat Allah Bapa di surga. Damai sukacita daripada Allah menyertai hidupmu. Berkat-berkat Allah mengalir dalam hidupmu. Kuasa Tuhan nyata dalam hidupmu. Oleh sebab itu pulanglah dengan sukacita daripada Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus akan memimpin kehidupanmu mulai sekarang dan selama-lamanya, diberkati oleh Tuhan.